Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan presentasikan hasil eh, kerja kelompok kami mengenai masalah obligasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk di pembahasan materinya. Baik, saya akan mulai presentasi kita kali ini mengenai obligasi. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat. Dalam obligasi, penerbit berjanji untuk membayar bunga atau kupon secara periodik dan melunasi nilai nominal utang pada saat jatuh tempo. Adapun elemen penting dalam obligasi, yang pertama nilai nominal, yaitu jumlah yang diterima pemegang pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada kupon, yaitu bunga yang diterima secara berkala. Yang ketiga ada tanggal jatuh tempo, yaitu waktu pelunasan obligasi. Yang keempat ada yang dimaksud dengan yield, atau tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Yang terakhir ada yang dimaksud dengan harga obligasi, yaitu nilai pasar obligasi. Kita lanjut, yang kedua, penentuan harga wajar obligasi. Harga wajar obligasi ialah nilai sekarang atau present value dari seluruh arus kas masa depan yang dihasilkan obligasi, yaitu pembayaran kupon dan nilai nominal saat jatuh tempo. Arus kas ini didiskontokan menggunakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor, yaitu yield to maturity atau YTM. Harga wajar adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan obligasi. Adapun rumus, yaitu P sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N dari C per 1 plus R pangkat T ditambah F per 1 plus F pangkat N, di mana P ialah harga obligasi, C pembayaran kupon, F-nya yield per periode, F nilai nominal, dan N ialah jumlah periode hingga jatuh tempo. Adapun contohnya, misalkan nilai nominalnya sebanyak 1 juta rupiah, kupon tahunannya 100%. Jadi 100% dari 1 juta tersebut ialah 100.000. YTM-nya 8% dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, diskon kupon tahun pertama 100.000 dibagi 1 ditambah 0,08 berpangkat 2 diperoleh diskon kupon tahun pertamanya yaitu Rp92.592,59. Terus diskon kupon pada tahun kedua 100.000 dibagi 1 ditambah 0,08 berpangkat 2 diperoleh Rp85.733.000. Ralat ya, pada kupon tahun kedua itu 100.000-nya kita ganti dari 100.000 menjadi diskon kupon yang di tahun pertama. Slide ini ada kesalahan ya. Nah, itu terus kita kita substitusi nilainya sampai di diskon nilai nominal. Kita peroleh diskon nilai nominalnya yaitu 1 juta per 1 plus 0,08 pangkat 3 sama dengan 793.893,13 rupiah. Harga wajar obligasi P sama dengan 92.592,59 ditambah 85.733,88 rupiah ditambah 79.389,35 rupiah ditambah 793.893,13
rupiah. Diperoleh harga wajar obligasinya yaitu 1.051.608,95 rupiah. Oke, kita lanjut ke harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Harga obligasi dihitung berdasarkan tanggal pembelian yang terletak di antara dua tanggal pembayaran bunga. Pembelian obligasi membayar hingga obligasi ditambah bunga yang terakumulasi dari pembayaran bunga terakhir. Pembeli kemudian menerima bunga penuh pada periode pembayaran bunga berikutnya. Adapun rumus harga obligasi dihitung dengan rumus P sama dengan PV kupon ditambah PV nilai nominal. Adapun harga penuh atau dirty price adalah harga obligasi ditambah bunga aktual yang terakumulasi sejak pembayaran bunga terakhir. Yang adapun juga harga bersihnya atau clean price adalah harga penuh dikurangi bunga akrual. Nah, rumus bunga akrual itu sendiri ialah kupon dikali jumlah hari sejak pembayaran bunga terakhir per jumlah hari dalam periode bunga. Kita masuk ke contohnya. Misalkan obligasi memiliki nilai nominal sebanyak 1 juta, terus kupon tahunannya 100% dan diperoleh 10% dari 1 juta tersebut ialah 100.000. Lalu ada tanggal pembayaran bunga 1 Januari dan 1 Juli. Adapun tanggal pembelian pada tanggal 1 April. 90 hari setelah pembayaran bunga terakhir pada 1 Januari. Kemudian ada harga obligasi berdasarkan diskonto sebesar Rp950.000. Adapun yang terakhir juga jumlah hari dalam periode bunga ialah 180 hari. Nah, langkah penyelesaiannya. Yang pertama, hitung bunga akrual. Nah, dengan menggunakan rumus bunga akrual tadi, kita peroleh bunga akrual sama dengan Rp100.000 dikali 90 per 180. Diperoleh bunga akrualnya yaitu Rp50.000. Langkah yang kedua, hitung harga penuh atau dirty price. Harga penuh diperoleh dari dengan menggunakan rumus tadi, diperoleh harga penuh sama dengan Rp950.000 ditambah Rp50.000 sama dengan Rp1 juta. Langkah ketiga, hitung harga bersih atau clean price. Dengan menggunakan rumus yang tadi, kita peroleh harga bersihnya sama dengan Rp1 juta dikurang Rp50.000 sama dengan Rp950.000. Oke, kita masuk ke bagian jenis obligasi berdasarkan bunga. Yang pertama, obligasi berbunga. Obligasi berbunga adalah obligasi yang memberikan kupon secara berkala kepada pemegangnya. Kupon dihitung berdasarkan persentase nilai nominal obligasi. Pembayaran kupon biasanya dilakukan secara tahunan, semi tahunan, atau triwulan. Obligasi berbunga memberikan pembayaran kupon secara berkala. Adapun rumusnya, kupon periode sama dengan kupon rate dikali nilai nominal. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan obligasi dengan nilai nominalnya Rp1 juta. Kupon rate-nya 100% per tahun. Adapun pembayaran kuponnya semi tahunan. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita cari kupon tahunan dulu. Kupon tahunan dengan menggunakan kupon tahunan diperoleh dari 100% dari nilai nominal, diperoleh Rp100.000. Terus kupon per periode. Nah, diperoleh kupon semi tahunannya sama dengan 100.000 per 2 sama dengan Rp50.000.
Pemegang obligasi menerima Rp50.000 setiap 6 bulan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 2, yaitu obligasi tak berbunga atau zero coupon bond. Obligasi tak berbunga tidak memberikan kupon sebagai gantinya. Obligasi ini dijual dengan harga diskon yang besar dibandingkan nilai nominalnya. Investor mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli dan nilai nominal saat jatuh tempo. Tidak memberikan kupon, keuntungan berasal dari selisih harga beli dan nilai nominal. Adapun rumusnya adalah P sama dengan F per 1 ditambah R dalam kurung berpangkat N, di mana F adalah nilai nominal, R adalah yield, dan N adalah jangka waktu. Selanjutnya ada contohnya. Misalkan diketahui itu nilai nominalnya senilai Rp1.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat diskonto 10%. Adapun langkah penyelesaiannya yaitu P sama dengan, tinggal kita menggunakan rumus yang tadi, kita substitusi, diperoleh P sama dengan 1 juta per dalam kurung 1 ditambah 0,1. 0,1 ini adalah 10% dijadikan desimal. Nah, 1 per 0, 1 ditambah 0,1 berpangkat 5 sama dengan 1 juta per 1,61051. Jadi hasilnya adalah 620.921. Jadi harga beli senilai 620.921, keuntungan yaitu senilai 1 juta dikurang 620.921 rupiah sama dengan 379.079 rupiah. Selanjutnya di nomor 3 yaitu obligasi dapat ditebus atau callable bond. Obligasi dapat ditebus memberikan hak kepada penerbit untuk melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Penerbit seringkali menebus obligasi ini ketika suku bunga pasar menurun, sehingga mereka dapat menerbitkan obligasi baru dengan bunga lebih rendah. Adapun yang bisa diperhatikan yaitu penerbit dapat melunasi obligasi sebelum jatuh tempo, biasanya dilakukan jika suku bunga pasar turun. Pemegang obligasi menerima nilai nominal ditambah call premium. Adapun rumusnya yaitu total pembayaran sama dengan nilai nominal ditambah dalam kurung call premium dikali nilai nominal. Selanjutnya dicontoh, dimisalkan diketahui lagi nilai nominal senilai 1 juta rupiah dan dengan call premium 2%. Langkah penyelesaiannya kita substitusi saja ke rumus yang diperoleh tadi, yaitu total pembayaran sama dengan Rp 1 juta rupiah ditambah dalam kurung 2% dikali 1 juta rupiah. Setelah kita menghitung, diperoleh senilai 1.020.000 rupiah. Dengan demikian, investor akan menerima total pembayaran sebesar 1.020.000 rupiah jika obligasi ditebus sebelum jatuh tempo. Selanjutnya di obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond. Obligasi kupon tetap adalah obligasi yang memberikan pembayaran bunga tetap kepada pemegang obligasi selama masa berlakunya obligasi. Pembayaran bunga ini dilakukan secara periodik, biasanya setiap tahun atau setengah tahun, dan dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi. Bunga yang dibayarkan tidak tergantung pada fluktuasi suku bunga pasar. Adapun rumusnya yaitu bunga sama dengan nilai nominal dikali tiket kupon, yaitu nilai nominal adalah jumlah yang tertera pada obligasi yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Untuk tingkat kupon, persentase yang digunakan untuk menghitung bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap tahun. Selanjutnya kita beralih ke contohnya. Misalkan PT XYZ menerbitkan obligasi dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu nilai nominal obligasi sama dengan senilai 1 juta rupiah, tingkat kupon 8% per tahun, dan jatuh tempo di 5 tahun. Untuk menghitung total pembayaran bunga tahunan yang akan diterima oleh pemegang obligasi, kita menggunakan rumus di atas, yaitu bunga sama dengan 1 juta rupiah dikali 8% sama dengan 880.000 per tahun. Jadi setiap tahun pemegang obligasi akan menerima bunga sebesar 80.000 pada akhir 5 tahun. Pemegang obligasi akan menerima kembali nilai nominalnya, yaitu senilai Rp 1 juta rupiah.
serta total pembayaran bunga selama 5 tahun. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, jadi langsung saja masuk materinya, yaitu obligasi kupon mengambang. Obligasi kupon mengambang adalah obligasi yang memberikan pembayaran bunga yang tingkatnya berubah-ubah sesuai dengan tingkat suku bunga pasar atau indeks acuan tertentu. Tingkat kupon biasanya dihitung dengan menambahkan spread tetap pada tingkat acuan. Rumusnya yaitu bunga kupon sama dengan nilai nominal dikali dengan tingkat acuan ditambah spread tetap. Contoh, misalkan PT Abadi menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut. Nilai nominal 1 juta, acuan suku bunga atau LIBOR sama dengan 5%, spread tetap 2%, penyesuaian kupon setiap 6 bulan. Oke, langkah penyelesaian pertama, hitung tingkat kupon. Tingkat kupon sama dengan LIBOR ditambah spread, yaitu 5% ditambah 2% sama dengan 7%. Kemudian hitung bunga kupon untuk periode 6 bulan. Bunga kupon sama dengan 1 juta dikali 7% dikali 6/12 sama dengan 1 juta dikali 0,07 dikali 0,5 sama dengan 35.000. Jika LIBOR naik menjadi 6% pada periode berikutnya, maka tingkat kupon menjadi tingkat kupon baru sama dengan 6% ditambah 2% sama dengan 8%. Maka bunga kupon periode berikutnya yaitu bunga kupon sama dengan 1 juta dikali 8% dikali 0,5 sama dengan 40.000. Pencarian yield. Pencarian yield adalah proses menentukan tingkat pengembalian yang dihasilkan dari investasi obligasi berdasarkan harga pasar obligasi tersebut. Yield digunakan oleh investor untuk mengukur tingkat keuntungan relatif yang dihasilkan oleh obligasi. Dan secara umum, yield pada obligasi dapat diukur melalui berbagai cara seperti current yield, YTM, dan YTC. Oke, current yield atau yield saat ini adalah tingkat pengembalian tahunan yang diperoleh dari pembayaran bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi. Perhitungan ini hanya mempertimbangkan bunga tahunan dan harga pasar dan tanpa mempertimbangkan jatuh tempo atau nilai nominal obligasi. Adapun rumusnya yaitu current yield sama dengan kupon tahunan dibagi harga pasar. Contoh, misal seorang investor membeli obligasi dengan informasi berikut. Kupon tahunan sama dengan 80.000, harga pasar sama dengan 1 juta. Maka langkah penyelesaiannya adalah 80.000 dibagi dengan 1 juta, maka diperoleh hasil perhitungan current yield sama dengan 8% atau 0,08. Artinya investor mendapatkan pengembalian bunga sebesar 8% per tahun dari harga pasar obligasi tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pencarian yield, di mana yield to maturity atau YTM, yaitu yield to maturity adalah tingkat pengembalian tahun rata-rata yang dihasilkan oleh obligasi jika dipegang hingga jatuh tempo. YTM mempertimbangkan pembayaran kupon, harga pasar saat ini, nilai nominal, dan waktu hingga jatuh tempo. Adapun rumus yaitu harga obligasi sama dengan sigma N, di mana T sama dengan 1 untuk kupon per 1 tambah YTM kuadrat T ditambah nilai nominal dalam kurung 1 tambah YTM kuadrat N. Catatan, rumus ini biasanya memerlukan interaksi atau kalkulator keuangan untuk menyelesaikan nilai YTM. Terus untuk kita masuk ke contoh yaitu kupon tahunan Rp 100.000 dan harga pasar Rp 950.000, nilai nominal Rp 1 juta dan jatuh tempo selama 3 tahun. Langkah penyelesaian yaitu 950.000 sama dengan 100 per dalam kurung 1 tambah YTM
balas kurung kuadrat 1 tambah 100 per dalam kurung 1 tambah ITM kuadrat tambah 1.100.000 per dalam kurung 1 tambah ITM balas kurung kuadrat 3 melalui interaksi ITM sampai dengan 11,42%. Terus yield total atau YTC, yield total adalah tingkat pengembalian tahunan rata-rata yang diperoleh oleh investor jika obligasi ditebus oleh penerbit sebelum jatuh tempo. Biasanya pada tanggal KEL pertama itu rumus terdapat pada harga obligasi sama dengan sigma M di mana T sama dengan 1, terdapat kupon per sama dengan 1 tambah ETC dalam kurung balas kurung kuadrat T tambah calculate per sama dalam kurung 1 tambah ETC balas kurung M kuadrat M. Terus catatan sama seperti ITM, ITC juga memerlukan iterasi atau kalkulator keuangan untuk menyelesaikannya. Terus terdapat contoh, misalkan kupon tahunan Rp 100.000 dan harga pasar 950.000, sale price Rp 1.020.000, waktu hingga KEL selama 3 tahun. Langkah penyelesaian dapat 950.000 sama dengan 100.000 per dalam kurung 1 tambah ETC dalam kurung kuadrat 1 tambah 100 per dalam kurung 1 tambah ETC balas kurung kuadrat tambah 1.020.000 per dalam kurung 1 tambah ETC kuadrat balas kurung kuadrat 3. Melalui interaksi ETC terdapat 12,08%. Kesimpulan, ITM mencerminkan pengembalian jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo, dan YTC mencerminkan pengembalian jika obligasi ditebus pada tanggal KEL. Kita masuk ke dalam amortisasi premium dan diskon obligasi. Definisi di mana premium obligasi atau obligasi diterbitkan di nilai nominalnya, dan diskon obligasi diterbitkan dengan harga lebih rendah dari nilai nominalnya. Metode amortisasi. Metode garis amortisasi dibagi rata selama umur obligasi. Metode suku bunga efektif. Amortisasi dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif. Beban bunga nilai buku obligasi pada awal periode dikali tingkat bunga efektif. Contohnya terdapat pada data yang ada di bawah, di mana nilai nominal Rp 1 juta dan harga komisi Rp 1.050.000. Terdapat premium Rp 50.000. Tingkat kupon 10%, tingkat bunga efektif 8%, jatuh tempo selama 5 tahun. Metode garis lurus. Amortisasi premium sama dengan premium per umur obligasi sama dengan 50.000 per 5 hingga terdapat Rp 10.000. Metode suku bunga efektif atau tahun pertama. Beban bunga sama dengan nilai bunga awal dikali tingkat bunga efektif sama dengan 1.050.000 dikali 8%. Terdapat Rp 84.000. Amortisasi premium sama dengan kupon dikurang beban bunga sama dengan 100.000 dikurang 80.000
24.000 sama dengan Rp 16.000. Contoh data, di mana nilai Rp 100.000 1 juta dan harga OBC Rp 950.000, diskon Rp 50.000, tingkat kupon 8%, tingkat bunga efektif 10%, kali tempo selama 5 tahun. Metode Gatelurut, amortisasi diskon sama dengan diskon per umur obligasi sama dengan 50.000 per 5, sama dengan terdapat Rp 10.000. Metode suku bunga efektif atau tahun pertama, yaitu beban bunga sama dengan nilai bunga awal dikali tingkat bunga efektif sama dengan 950.000 dikali 10%, sehingga terdapat Rp 95.000. Amortisasi diskon sama dengan beban bunga dikurang kupon sama dengan 95.000 dikurang 80.000, sehingga terdapat Rp 15.000, di mana premium harga beli lebih tinggi dari nilai nominal, diskon harga beli lebih rendah dari nilai nominal, dan amortisasi dilakukan untuk mencatat perbedaan secara berskala. Baik, sekian dan terima kasih.